Meski hingga kini kerajaan Cirebon tak lagi satu, namun peninggalan kejayaan Islam masih dapat dirasakan hingga kini. Kedua keraton, baik Kasepuhan maupun Kanoman, masih memiliki acara tradisi Islam tahunan. Beberapa acara tersebut antara lain Mulutan, Gerbekan, Nadran, dan Panjang Jimat. Di Masjid Sang Cipta Rasa juga masih ada tradisi azan pitu dan druk-drak. Masjid Sang Cipta Rasa hingga saat ini masih menjadi tempat para sultan dari keraton melaksanakan ibadah sholat Jumat. Adzan 7 ini dilaksanakan latar belakang. Pada saat dibangunnya masjid, kita tahu bahwa untuk memenuhi panggilan sholat harus dengan adzan. Pada saat itu dilakukan adzan satu orang saja. Tapi begitu selesai dikumandangkan adzan, si muadzin ini sakit dan mati. Sampai konon katanya 3 kali berturut-turut seperti itu. Kemudian para wali bermusyawarah gimana caranya agar tidak terjadi seperti ini. Kemudian setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, para wali bersepakat untuk mengumandangkan adzan dengan 7 orang bersama-sama. Di sini di Masjid Agung Cipta Rasa ini ada tradisi yaitu pemukulan bedug atau drugdag. Drugdag ini dipukul satu menjelang hari puasa hari pertama. Jadi umpamanya besok Ramadan, sorenya itu asar dipukul. Itu pertanda bahwa besok puasa. Yang kedua, pada saat menjelang sahur, kita juga memukul bedug, namanya drugdag. Itu malam-malam ada suara bedug, itu berarti menjelang sahur. Yang ketiga adalah drugdag yang dipukul menjelang hari Idul Fitri dan Idul Adha besoknya. Di Komplek Keraton Kasepuhan, gamelan sekaten pernah digunakan Sunan Gunung Jati dalam usaha penyebaran agama Islam. Kendati kini tak lagi digunakan, namun gamelan tersebut masih tampak terawat. Kereta Singa Barong juga masih memperlihatkan keindahannya. Ukiran indah kereta asli Cirebon ini terlihat pada detail badan kereta. Bila diperhatikan, butir-butir intan yang memenuhi bagian kereta akan berkilau jika tertimpa sinar matahari. Desain dan ornamen setiap peninggalan keraton adalah cermin dari kebesaran keraton Cirebon zaman dulu. Kuatnya nilai Islam mampu berpadu dengan budaya lain dengan harmonis. Akulturasi budaya ini dirintis oleh Sunan Gunung Jati. Ia adalah sosok sultan yang arif, sekaligus ulama yang harismatik. Makam Sunan Gunung Jati tertutup untuk umum dan disekat oleh 9 pintu. Pengunjung hanya boleh masuk hingga pintu ketiga. Penghormatan terhadap Sunan Gunung Jati ini wajar adanya. Selain meninggalkan ciri budaya Islam yang tinggi, ia juga meninggalkan warisan baik. Amanatnya berbunyi, ingsun titip tajuk dan fakir miskin.
Ingsun titip tajub lan fakir miskin. Artinya saya titipkan tajub. Kita tahu bahwa tajub adalah tempat sholat. Artinya bahwa saya titip sholat. Jangan tinggalkan sholat. Itu sebagai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga di dalamnya ada fakir miskin. Fakir miskin adalah hubungan antara manusia dengan manusia sebagai bentuk kepedulian sosial. Media seni juga dilakukan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Salah satu cara yang masih tersisa adalah seni melukis di atas kaca. Secara filosofis, kaca melambangkan kejernihan hati. Karena itu, yang dilukis juga harus hal-hal yang baik dan berguna. Saat ini, lukisan kaca sudah menjadi benda seni khas Cirebon. Motif-motif yang ditulis di atas kaca adalah kaligrafi wahyu-wahyu Allah. Selain pengaruh Islam, salah satu peninggalan dari masa pemerintahan Sunan Gunung Jati juga banyak memiliki kesentuhan budaya Cina. Salah satunya adalah hiasan keramik Cina yang ditempel di dinding keraton. Budaya Cina ini berpengaruh kuat karena istri Sunan Gunung Jati adalah putri salah satu raja di Cina. Namanya adalah Tan Hong Tin Neo atau Putri Ong Tin. Tak hanya unsur dekoratif, budaya Cina juga dapat dilihat dari bentuk bangunan-bangunan bersejarah seperti pucuk atap bangunan di Sunyaragi yang mirip bangunan pagoda Cina. Caruban, Cirebon, atau Cirebon meski tak lagi memiliki kekuatan politis, keberadaan keraton tersebut menandakan bahwa peradaban Islam tak akan menyerah begitu saja oleh nasib. Sementara itu, seni budaya adalah bunga pengantar yang mengharumkan setiap niat baik yang tumbuh dalam hati umat Islam.